di situ. Nah, saya ingin sekali memberikan keterangan sedikit ya bahwa di sini ada kategori ABK. Ada banyak sebenarnya ABK itu, ada yang cacat fisik, kemudian ada yang tunarungu dan sebagainya, ada yang bisu tuli. Nah, saya lebih fokus kepada autisme dan ADHD ya. Karena apa? Karena saya punya pengalaman di situ, jadi saya mempelajari secara lebih mendalam. Kemudian ada juga anak-anak dengan kelainan kromosom. Ya, kita biasanya yang kita kenalkan lebih ke Down syndrome, tapi sebenarnya ada banyak. Ya, saya pernah mendapatkan anak dengan kita sebut Cre Du Chat syndrome. Itu juga kelainan kromosom. Kemudian ada lagi yang namanya Angelman syndrome. Ya, yang selalu walaupun menangis tapi selalu tertawa dan sebagainya di situ ya. Nah, kemudian ada lagi intellectual disability. Nah, intellectual disability ini cukup banyak. Ya, kurang lebih ada 10% di Indonesia. Kemudian ada juga yang bakat luar biasa. Bakat luar biasa seseorang yang sangat bagus di bidang tertentu tapi sangat lemah di bidang yang lain. Dan juga ada yang gangguan kesehatan kronis yang mengakibatkan kemampuan kognitifnya menurun. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, ketika menangani ABK dalam MISA, khususnya untuk disabilitas mental. Di sini kita lihat bahwa anak-anak ABK itu perlu diterima di dalam gereja secara baik. Mengapa? Karena mereka seperti anak-anak lain pada umumnya, ya. Tapi mereka memiliki perilaku yang mungkin berbeda dengan anak-anak lainnya. Jadi mereka sebenarnya tidak punya intensi, ya, untuk mengganggu selama misa. Mereka nggak punya, ya. Tapi kadang-kadang mereka nggak bisa kontrol diri mereka, ya. Karena mereka tidak bisa kontrol diri mereka, maka mereka terlihat seperti mengganggu, tapi sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Seperti mereka misalnya flapping, itu mereka tiba-tiba aja muncul atau mungkin menimbulkan suara seperti itu. Mereka sebenarnya pengen misalnya menyanyi, dia akan ikut menyanyi tapi dengan mengeluarkan suara seperti itu. Ya, oke, kemudian. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah sambut mereka dengan seperti kita menyambut umat pada umumnya. Bila ada tempat khusus, kita persilahkan orang tua menuju tempat khusus tersebut. Nah, tempat khusus ini kadang-kadang memang bisa dibilang penting atau tidak penting ya. Penting, kenapa? Karena biasanya diletakkan di dekat pintu keluar. Supaya apa? Kalau anak itu mulai bosan atau mulai mengganggu atau mulai mengeluarkan suara-suara tertentu, kita bisa minta orang tuanya keluar lebih cepat karena dekat dengan pintu gereja di situ. Ya. Kemudian ketika anak mengulurkan tangan untuk salaman, kita berikan ya salaman dan sebagainya. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah tidak semua anak ABK itu ramah. Ya, banyak di antara mereka yang cenderung untuk kaku ya. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak pernah ketemu dengan orang ya. Jadi kita biarkan mereka karena mereka bersama dengan orang tua mereka. Nah, kita jelaskan kepada orang tua mengapa perlu tempat khusus tersebut ya. Tempat khusus itu dekat pintu keluar, jadi kalau mereka ada masalah mereka bisa langsung keluar. Kemudian juga biasanya anak-anak berkebutuhan khusus itu orang tuanya membawa tiap 2 jam itu ke kamar mandi ya untuk pipis dan sebagainya. Kenapa begitu? Supaya tidak ngompol ya. Jadi itu sudah diatur, mereka sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kalau anak-anak ABK itu sudah mandiri, dia tahu jam-jam tertentu mereka akan keluar. Misal jam 9, mereka biasa kalau ke kamar mandi itu jam 10 mereka akan keluar untuk melakukan proses buang air kecil dan sebagainya. Ya, kalau misalnya mulai jam 8 anak itu harus jam 9, mau dikasih apa tetap jam 9 dia akan keluar. Seperti itu. Jadi kita kasih tahu tempat-tempat toiletnya dan sebagainya. Ya.
Kemudian sosialisasikan kepada umat 1 minggu sebelumnya bahwa akan ada misa inklusi. Ya, sekali lagi misa inklusi dengan misa ABK itu apa bedanya sih? Kalau misa inklusi itu misa bersama dengan umat. Kalau misa ABK itu biasanya khusus ABK saja. Ya, seperti misalnya ada di Loyola itu khusus misa ABK. Kemudian di Yakobus itu 2 bulan sekali itu ada misa khusus ABK. Jadi yang datang semua ABK, orang tua dan anaknya. Ya. Kemudian di sini juga orang tua yang memiliki ABK agar mereka menyadari bahwa ini misa inklusi, ya, sehingga mereka dapat mengusahakan anak untuk duduk diam dan bila tidak dapat diam dapat dibawa keluar. Jadi di sini dua belah pihak sudah disosialisasikan bahwa akan ada misa inklusi untuk umat, juga menyadari kalau ada sedikit gangguan ya mereka harus maklum seperti itu. Dan kemudian untuk orang tua juga harus menyadari karena ini misa inklusi, jadi kalau anak itu mulai mengganggu, jadi bisa sadar diri untuk keluar. Di situ ya. Satpam perlu diberitahu akan ada misa inklusi sehingga mereka dapat bersiap ketika ada anak ABK yang lari keluar pagar. Ya, di sini terutama untuk anak-anak yang jenis ABK-nya ADHD itu biasanya mereka lari ya. Mereka pengen keluar seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau mereka di rumah itu mereka hanya dengan membantu dengan orang rumah. Ya, jadi mereka biasanya begitu nyampe gereja itu mereka sudah lihat sekelilingnya kalau ada makanan, ada warung atau apa, mereka cenderung untuk keluar cari makanan yang mereka suka seperti itu. Jadi kalau di Bloki itu satpamnya sudah sadar kalau ada compare ABK itu mereka sudah siap-siap seperti itu. Ya, biasanya mereka akan cenderung untuk keluar. Nah, ketika anak tantrum, biarkan orang tua menangani anak tersebut. Ya, kenapa? Karena yang tahu penanganan anak tantrum itu adalah orang tuanya. Ya, kecuali kalau orang tuanya butuh bantuan kita. Seperti misalnya lari, ya mau nggak mau kita juga harus ikut bantu kejar mereka. Seperti itu. Ya, oke. Kemudian tidak memberikan makanan dan minuman yang manis atau berwarna kepada ABK, termasuk permen. Karena apa? Karena banyak anak-anak ABK itu diet, ya. Jadi mereka tidak boleh makan makanan yang manis, teh seperti itu, yang manis. Kemudian biasanya gluten itu juga mereka nggak boleh, ya. Bahan makanan yang mengandung susu itu juga mereka nggak boleh. Kenapa? Karena banyak di antara mereka itu alergi, ya, alergi. Jadi mereka perlu perhatian untuk soal makanan di sini. Ya. Kemudian usahakan juga lagu-lagu misa menggunakan lagu-lagu yang tenang, ya, tidak menggunakan suara violin, gunakan alat musik organ. Kenapa? Kalau anak-anak itu misalnya tuh model karismatik, ya, kemudian dia ada banyak anak ADHD, begitu mereka nyanyi, mereka happy, begitu kita berhenti, mereka masih lompat-lompat, ya, masih mereka susah untuk meredam seperti itu, ya. Ini baru kejadian kemarin waktu kita retret untuk keluarga ABK, itu pemusiknya orang karismatik, jadi dia tidak paham, ya. Lalu diberikanlah lagu yang cukup gembira, ya, seperti kita lagu tadi misalnya. Nah, itu waktu selesai, itu anaknya masih lompat-lompat dan ketika kita hentikan itu tantrum, jadi ada barang sekitarnya dilempar dan sebagainya. Ya, jadi selama 1 jam itu sulit sekali untuk menenangkan mereka seperti itu. Ya. Nah, oke, lanjut. Ya, satu lagi, langsung aja. Nah, di sini, ini udah lagi. Ya. Kosong. Nah, ini pendekatan pada anak ABK. Ya, anak-anak ini kan kalau
mereka mungkin diam, tapi tiba-tiba mereka lari seperti itu, ya. Nah, kadang-kadang kita perlu tangkap mereka. Waktu kita tangkap mereka itu jangan menarik pada telapak tangan, ya di sini, tapi peganglah lengan. Jadi lengan bawah sini atau lengan atas. Kenapa? Karena tangan mereka itu lemah, ya. Karena tangan mereka lemah, ini suka kesleo atau copot, ya di situ. Ya, misalnya seperti ini. Jadi kalau kita tarik, jangan tarik sininya, tapi tarik sebelah sininya atau sebelah sininya. Seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya ininya kan lebih kuat daripada di sini. Karena di sini yang sering kalau dia nanti muter, kitanya nggak muter, nah itu bisa keselio di sininya. Ya, oke, kita ada contohnya. Nah, seperti ini. Ya, ya, ini sangat kuat, anaknya udah 23 tahun yang tadi dipukulin itu seperti itu. Nah ini ya. Nah kemudian kalau ada kesempatan, misalnya ada setelah misa, kemudian ada sosialisasi untuk ABK di situ, duduklah seperti ini ya. Jadi satu anak di sini didampingi oleh satu pendamping, ya seperti ini ya. Tentu pendampingnya harus kita berikan training terlebih dahulu, seperti itu ya. Kalau anak itu sudah nyaman, dia akan mengikuti posisi daripada pendampingnya. Ya kita lihat ya, dia akan nengok, oh seperti itu, dan dia akan duduk seperti itu. Kalau dia sudah nyaman dengan kita, ya. Oke, lanjut. Kemudian bila berada di belakang anak, ya mulut atau dagu kita jangan tepat di belakang kepala anak. Ya, karena bila mereka tiba-tiba menggerakkan kepala ke belakang, mulut atau dagu kita akan kena. Ini seringkali tanpa sadar, ya kita pegang anak, kemudian anaknya karena sudah dekat, misalnya kita dekat dengan orang tuanya, jadi kita kan sering peluk anak dari belakang. Nah, tuh anak akan sering begini. Ya, gitu. Nah, itu mulut kita sering kena. Jadi kita mungkin satu contoh lagi. Nah, kita kalau pegang seperti ini, ya, atau seperti ini. Ya, karena ini nanti kepalanya akan kalau ini agak di bawah, dia kena di sisa, kena di sini kita, seperti itu. Ya, nah ini yang sering kali terjadi, ya. Tapi ini sekali lagi, kalau di misa inklusi mungkin karena mereka langsung pulang, jadi kita tidak ada masalah di situ. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Ya, kepalanya ada di samping. Kemudian kalau kita mau meluk anak harus juga dari samping, tidak boleh dari depan. Ya, ya. Oke, lanjut. Nah, satu hal lagi, Bapak Ibu, kalau kita mau mengadakan misa inklusi, coba diperhatikan. Ini kalau ada bazar sebaiknya jangan digabung, ya. Ya, kalaupun ada orang jual makanan kan WK atau yang lain suka jualan makanan, itu kalau mau misa ditutup dulu. Jadi makanan jangan terlihat. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu konsentrasi mereka. Mereka banyak yang terobsesi pada makanan. Seperti itu. Jadi mereka akan lari untuk ambil makanan dan sebagainya. Kalau tidak dikasih, itu bisa menjadi pemicu untuk tantrum atau marah. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang wanita, kalau misalnya misa inklusinya itu banyak anak-anak yang sudah remaja, usahakan jangan memakai rok. Ya, karena mereka pengen tahu di belakang rok itu ada apa gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, dan itu banyak sekali terjadi. Ya, jadi penyambut tamunya usahakan pakai rok, pakai celana panjang seperti itu. Ya, mungkin hanya satu atau dua, tapi itu cukup bisa membuat trauma para penyambut tamu di situ.
Kemudian usahakan juga jangan memakai anting-anting yang besar. Ya, karena goyang tuh mereka suka pengen tarik seperti itu. Atau juga misalnya HP sebaiknya taruh di kantong celana seperti itu. Karena mereka juga sangat tertarik dengan gadget. Ya.